Lebih mahal 13 juta di bulan November, penjualan R3 ini 540, sedangkan ini 509. Kira-kira mana yang paling worth it ya kalau kalian suruh milih? Pada saat video ini dibikin, saya belum terima harga barunya. Mungkin nanti teman-teman bisa langsung tanya ke marketing. Tapi di bulan Desember, Stargazer Essential ini harganya 275. Si R3 Hybrid yang GX ini 288. Jadi beda harga 13 juta. Mungkin karena ini sudah mild hybrid. Dan kita ngomongin pajak SNK ya, jadi biar adil ya. Jadi pajak SNK-nya untuk si Hyundai Stargazer ini 4 juta 11 ribu. Sedangkan untuk si R3 Hybridnya GX ini 3 juta 400. Ini lebih murah. Jadi masing-masing sudah mulai kelihatan unggul mana, kelebihannya kayak gitu. Kunci seperti ini punya Stargazer lebih cantik ya. Tombol lock, unlock, ini buat starter mesin, hold untuk buka bagasi belakang. R3 dia lebih simpel, lock unlock aja. Tapi di sini ada aksen warna biru karena sudah mild hybrid. Keduanya sama-sama sudah ada kunci manualnya nih. Tuh, ini bisa dibuka dari sini teman-teman. Kunci manualnya, R3-nya juga ada kunci manualnya. Tuh. Stargazer-nya pada saat dipencet lock, lalu pencet dan tahan tombol hold, dia mesin nanti otomatis langsung nyala. Nah, tapi nggak perlu khawatir, keempat pintu lainnya itu masih terkunci. Dan tadi teman-teman lihat kan, dia itu ngebuka spionnya, menyambut saya. Nah, kalau bagi yang nanya, apakah AC-nya nyala apa nggak mas? Tergantung settingan terakhir. Kalau sebelum dimatikan tuh AC-nya dibiarin nyala, nggak dimatiin, dia otomatis nyala. Tapi kalau sebelum dimatikan, pemakaian sebelumnya, AC dimatiin, dia mati juga gitu loh. Dan ini buka bagasi belakang. Nah, kalau untuk R3 dia belum punya fitur itu gitu loh. Sama-sama keduanya belum dilengkapi dengan fitur ADAS juga sama-sama belum ada sih. Mungkin kalau kayak Stargazer kalian harus lari ke Prime. Nah, kalau ini memang dari semua tipe memang belum ada. Tapi kalau secara desain, nah itu soal selera ya teman-teman ya. Tampilan tampak depan seperti ini. Perlampuan untuk si R3 ini masih proyektor halogen biasa, termasuk fog lamp juga. Dan grill sini ada aksen-aksen chrome seperti itu. Tidak ada fitur-fitur kayak kamera 360 dan itu tidak ada ya. Looksnya kayak gini. Jadi balik lagi soal selera ya. Ini lebih simple. Bener-bener fitur esensial taruh di sini. Nah, kalau untuk si Stargazer Essential, nah di sini ada DRL yang menyambung dari kiri ke kanan. Itu filosofinya itu adalah melambangkan berada di negara Indonesia. Lampunya sudah multi reflektor LED, cuman dia belum otomatis ya. Grill sini black glossy dan ini juga warnanya kayak dog tapi warna silver kayak gini. Nah, kalau desain itu masalah selera. Memang unik sih, jadi bukan selera semua orang. Tapi di balik itu semua, si Stargazer ini punya filosofi one curve design. Jadi tarikan garisnya itu ngebikin ruang kabinnya jadi lebih lega, tapi malahan bentuknya tampilnya jadi unik. Jadi kalau dari segi desain kalian pilih yang mana? Nah, salah satu kelebihan dari R3 GX ini dia sudah ada mild hybrid. Itu sebenarnya kepake nggak sih mas? Sebenarnya lumayan cukup kepake pada saat start awal atau pada saat kalian berakselerasi itu lumayan buat menambah tenaga. Apalagi dia ada fitur idling stop kan. Kalau idling stop itu kan khawatir nanti akinya kayak takut swak dan segala macam ya. Dengan adanya baterai ini lebih mengantisipasi itu sih teman-teman ya. Mesin yang dipakai itu K15B, tenaganya sekitar 104,7, torsinya sekitar 138 Nm. Air intake juga cukup tinggi, ini teman-teman ya, cukup tinggi. Dan ini Matic-nya masih AT konvensional, jadi kayak cocok banget buat kalian yang kayak misalkan ragu, aduh nanti kalau Matic iVT atau CVT takut bermasalah kalau rusak segala macam, ya kalian bisa pilih ini. Sudah dapat peredam mesin juga, looks-nya seperti ini, dan mesin sama dipakai sama SL7, bahkan Baleno, bahkan Jimny. Cocokin ya, setinggi apa? Setinggi ini, kita geser ke sebelah sini ya. Lebih tinggian sini dikit. Ini lebih tinggian sedikit. Mesinnya sama-sama 1500 cc, tenaga ini lebih gede, 115 PS, torsinya sekitar 143,8 Nm ya. Sudah dapat peredam mesin juga. Dan kalau Stargazer ini mesinnya sama juga dipakai Stargazer X dan juga Hyundai Creta Matic-nya iVT, Intelligent Variable Transmission gitu loh. Saya selalu menyarankan buat teman-teman kalau misalnya cari mobil, selain datang lihat unit untuk test drive, jadi biar merasakan sensasi berkendaranya seperti
apa sih gitu loh. Mobil yang kita review ini adalah Suzuki R3 GX, OTR-nya di 288 juta aja, DP mulai 10%, angsuran di 4 jutaan aja. Ada juga promo bunga mulai dari 0% ya, DP-nya mulai dari 10% aja. Nah, buat Bapak Ibu yang mau trade-in atau tukar tambah, nanti bisa sama Ningsi dapat cashback tambahan. Kami juga menyediakan unit test drive dari mulai R3 GX ya, XL7, Espresso, Grand Vitara, bahkan Baleno juga ada. Jadi buat Bapak Ibu yang nggak sempat ke showroom, nanti bisa janjian sama aku di kantor atau di rumah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mau servis, spare part, atau klaim asuransi dan garansi, bisa hubungi Ningsi di 0877 6905 0247. Atau nanti janjian di showroom sama Ningsi ya. Terima kasih. Kalau soal dimensi, sebenarnya si R3 ini lebih compact ya, sedikit. Panjangnya 4395, wheelbase-nya 2740, sedangkan kalau si Stargazer Essential ini 4460, wheelbase-nya lebih panjang juga, 2780, beda tipis kan. Saya mau kasih lihat beberapa fitur unik. Ini saya kunci, sepeda kan ngelipet. Cuman pada saat dipencet unlock kayak gini, dia nggak ikut kebuka. Dan uniknya adalah yang kebuka hanya sebelah sini aja. Pintu lainnya itu masih terkunci. Mungkin fitur ini rada nyebelin. Jadi kalian harus pencet 2 kali. Ini ngunci lagi ya. Pencet 2 kali. 1, 2, barengan 2 kali itu. Baru dia kebuka semua. Nah, kalau Stargazer dia belum punya fitur itu. Dia punya fiturnya tuh kayak gini teman-teman. Ini pada saat kita lock kan dia ngunci ya. Pada saat kita pencet buka, ini kan ngebuka nih spionnya. Tapi keempat pintu lainnya masih terkunci. Fitur itu hanya dimiliki pada saat di bagasi. Jadi kalau bagasi kebuka, keempat pintu lainnya masih terkunci. Kayak gitu. Jadi beberapa mobil punya kelebihan kekurangan juga ya. Saya mau kasih lihat. Ini ground clearance-nya kurang lebih biar teman-teman lebih gambaran. Kan di sini memang side skirt-nya ya. Ini sekitar hampir 24 lah ya. Tapi di bagian dalam kan masih ada titik yang lebih rendah. Tapi setidaknya teman-teman tahu nih, hampir 24 cm. Sedangkan di R3 hampir mirip-mirip sih. Loh, 23 ya. Jadi lebih tinggian sedikit. Dan kalau kita ngomongin velgnya ini profil ban dari si R3 ini profilnya 185 65 ring 15, machining silver hitam, depan cakram, belakang masih tromol biasa, remnya cuma ada ABS ABD gitu kan. Tapi brake assist dia belum ada. Nah, kalau si Stargazer ini lebih lengkap. Udah gitu dia juga ada namanya TPMS, tire pressure monitoring. Jadi ada tekanan angin tuh muncul di meter cluster. Tapi ini belum machining, warnanya silver kayak gini. Profilnya itu 205 55, ringnya 16 gitu. Terus di bagian side skirt ini lebih polos-polos kayak gini, banyak tarik-tarik garis. Handle-nya sama-sama sudah dilapis chrome juga. Ini warna dop, ini juga warna dop. Nah, ini dikasih talang air, cuma nanti teman-teman tanya sama salesnya, dikasih talang air enggak dan segala macam gitu. Tangki BBM letaknya ada sebelah kiri, Essential juga sama sebelah kiri, dan kacanya juga dibikin sampai full sampai belakang kayak gini. Bedanya kalau si R3 full sampai belakang nyambung sampai ini enggak, potong kayak gini. Boleh dong sharing teman-teman, kalau dari tampak depan samping kayak ini kalian tim siapa? Tim R3 atau Stargazer? Stargazer SL punya fitur unik yang tadi saya cerita pada saat dibuka dari sini teman-teman. Nah, jadi keempat pintu lainnya itu masih terkunci. R3 juga punya, bahkan R3 tadi punya kan di pintu yang kanan kiri punya fitur kayak gitu. Dan di sini joknya belum kulit pastinya. Bisa dilipat ke depan seperti ini. Lipat rata. Ini juga mengadopsi dari R3. Dulu kalau nggak salah tuh yang pertama mulai tuh R3. Terus kayak expander mulai ikutan, bahkan Avanza Veloz juga ikutan. Ini juga sudah ada fitur kayak gini. Ada power outlet terkait sebelah sini, safety belt juga ada, dan di sini ada tempat penyimpanan tertutup. Di sini ada kayak 3 tempat kayak gitu loh buat simpan-simpan barang. Nah, looksnya kayak gini dari tampak belakangnya, jadi kelihatan lebih rapi ya. Ban serep dia letaknya ada di bawah dan dia masih kaleng gitu loh. Dan tampilan tampak belakang seperti ini. Pada saat kita tutup, dia otomatis juga langsung ngunci. Antena shark fin, dia nggak ada spoiler, headlamp solar ada, defogger nggak ada. Lampunya cakep sih memang, kalau dari jauh tuh membentuk huruf H, kalau malam cakep banget, emblem Stargazer. Kamera mundurnya dia belum ada, jadi kalian nanti harus nambah sendiri. Parking sensor ada. Terus kayak fitur safety sense ini belum ada, karena ini fiturnya yang dikasih tuh yang essential aja kayak gitu. Nah, kalau R3 ini beneran lebih compact, lebarnya 1735, jadi lebih kecil sekitar 5 cm, tapi tingginya mirip-mirip, tingginya 1690, sedangkan kalau Stargazer kan 1695, hampir mirip kan. Ini spoilernya nanti teman-teman tanya sama Mbak Ningsi ya, tapi di sini defogger udah dikasih, kamera mundur juga sudah ada, terus di sini parking sensor juga sudah ada,
perlampuan ini sekilas kalau dari belakang tuh mirip banget sama XL7 sih. Dan pada saat dibuka, ini kan pencet sekali kayak gini ya. Ini kan kebuka ya teman-teman. Itu keempat pintu lainnya juga terkunci. Jadi kalau secara fitur bagasi, ya ini lebih lengkap. Terus bisa dilipat ke depan kayak gini. Dan nanti saya bakalan kasih footage itu yang belum dikasih sarung jok kayak gini. Karena ini juga bisa dilipat rata. Dan di sini ada tempat penyimpanan bagasi. Bedanya ini terpisah. Dan kalau misalkan kalian lagi bawa barang yang mungkin cair, takut kotor, ini bisa dibalik kayak gitu loh. Cuma bedanya kalau di R3 ini dia belum ada power outlet di baris ketiganya. Di sana ada. Jadi punya kelebihan masing-masing nih. Jadi kalau dari tampak belakang, kalian tim siapa? Coba kalian komen. Mobil yang kita review hari ini adalah Hyundai Stargazer Essential. OTR-nya di 275.300. Dimulai DP-nya itu 10 jutaan, angsuran 4 jutaan. Oke, untuk promonya kami menyediakan bunga 0%, DP mulai 10%, cuti angsuran 1 tahun. Jika Bapak Ibu ada yang ingin berencana untuk trade-in dengan mobil lamanya segala merek, Sophie bisa membantu dengan harga terbaik. Kami juga menyediakan mobil test drive, ada Stargazer Essential, Stargazer X, Creta, Kona, dan yang lainnya. Jika Bapak Ibu yang ingin test drive dan tidak sempat datang ke showroom, bisa hubungi Sophie atau Sophie bisa bawakan ke rumah atau ke kantor. Untuk pemesanan dan servis, Bapak Ibu bisa hubungi Sophie di nomor 0812-3113-9090 atau Bapak Ibu bisa langsung datang ke dealer Hyundai Cilandak bertemu dengan Sophie. Terima kasih. Yang gue suka di R3 GX ini, dia ada fitur cup holdernya itu ada kena blower AC, jadi ngejaga minuman kita tetap dingin. Di sini wooden panel itu menambah kesan elegan kayak gitu, ya kan? Terus udah ada fitur namanya itu kan idling stop, dan kita berasa lebih tenang karena sudah ada dilengkapi dengan mild hybrid. Jadi kalian nggak perlu khawatir kayak misalkan akinya gampang shock dan segala macam, karena nanti bakal pakai dari si baterai itu tadi lumayan cukup membantu gitu loh. Ya kan, jadi itu lumayan ngirit nggak? Lumayan irit sih kalau pada saat kayak lagi macet-macetnya itu lumayan ngebantu, apalagi pas di lampu merah itu lumayan cukup membantu sih. Tapi gue juga harus menceritakan ya minus-minusnya dia, seperti ya kenapa dia belum dilengkapi dengan teleskopik gitu loh. Ya kan di sini, terus kayak misalkan di sini kenapa nggak dikasih konsol? Terus kayak misalkan spion dalam ini belum dikasih kayak DN-net kayak gitu. Terus yang kaca ini juga nggak ada, sunvisornya nggak ada kaca gitu loh. Ya meskipun sekarang di pasaran juga banyak yang jual. Tapi kalau dari posisi tempat duduk sih menurut gue cukup oke, cukup nyaman. Pilar A-nya ini juga memang khusus dari rata-rata tuh mobil-mobil MPV, SUV memang pilarnya kan memang cukup gede ya. Mungkin kalau kalian nggak suka atau visibilitas biar tambah oke, di take out aja untuk dari si talang airnya sih, menurut gua kayak gitu sih. Dan ini juga yang saya suka, dia sudah dilengkapi dengan cruise control, jadi berkendara lebih nggak capek. Dan memang ini belum dilengkapi dengan Android Auto, tapi dia sudah bisa CarPlay, jadi tampilannya dari sini. Nanti kalau mau tanya nih, misalkan Mas cara sambungnya gimana, mungkin teman-teman nanti bisa tanya sama Mbak Ningsi aja sih, kayak gitu. Tapi buat kalian yang memang lagi cari mobil matic tapi konvensional, ya R3 ini jawabannya sih. Nah, bener-bener kedua mobil ini punya kelebihan kekurangan nih. Misalnya kelebihan di sini dia sudah tilt sama teleskopik nih. Nah, kalau R3 kan belum. Tapi ini belum dilengkapi dengan cruise control, sedangkan R3 sudah. Jadi cruise control tuh kepake banget kalau kalian suka road trip nih. Terus kayak misalnya pilar A sini, menurut gue ini pilar A-nya ini lebih gede gitu loh. Lebih mungkin kalian merasa akan lebih compact kalau naik R3. Menurut gue sih kayak gitu ya. Terus kayak misalnya di sini ada konsolnya, R3 nggak ada. Jadi plus minus kan. Nah, kalau R3 itu cuman CarPlay, di sini bisa Android Auto, wireless tampilannya muncul di sini. Tapi kayak misalnya keduanya sama-sama ini nggak ada kaca sama sekali untuk sun visor sih. Nah, jarak kepala teman-teman yang bisa simpulkan sendiri. Tapi gue merasa tempat duduk di sini ini kayak lebih tenggelam. Ini kayak berasa kayak naik sedan. Nah, kalau itu merasa lebih compact sih. Ini belum lampunya belum otomatis, wiper belum. Nah, kalau R3 kan sudah otomatis. Nah, jok ini bahan fabric warna kayak gini. Sama-sama airbagnya cuma ada dua, sama-sama keduanya safety belt, tidak ada adjuster. Cuma bedanya kalau di sini sudah dilengkapi dengan SpeedSync auto lock. Jadi silahkan kalian memilih, kalian tim siapa. Dengerin ya, kabinnya. Ini posisi kebuka, kita tutup.
Kemarin ada yang komen, Mas ini kenapa nggak dibikin keras? Kalau menurut gue ya, kalau dibikin keras itu malahan bassnya kayak kegedean sih. Ya mungkin itu selera ya. Dan ini tadi koneknya pakai yang Carbit-Link. Mungkin kalau kalian konek radio atau misalkan Bluetooth, mungkin akan suaranya lebih enak. Itu beda kok, memang antara tampilan yang di sini. Ini kan soal Carbit-Link itu kayak mirroring kan. Mungkin kalau kalian pakai USB atau apa mungkin beda, lebih beda sih kayak gitu. Jadi ini lebih sederhana, tapi namanya Carbit-Link itu kalian benar-benar bisa nonton YouTube dari sini, tapi itu sifatnya mirroring, kalian nggak bisa kontrol dari sini. Beda sama Mirakas yang kayak di mobil gue ya, itu beda banget. Tapi ya meskipun nggak punya Android Auto ya sangat disayangkan ya, tapi udah cukup oke pakai Carbit-Link ini. Jadi mungkin kalian bisa nonton YouTube, bisa apa ya, hiburan di jalan lah, kurang lebih kayak gitu sih. Ada suara-suara ayam kedengeran ya, kita dengerin ya suara dari speakernya. Kalau menurut saya suaranya lebih bagusan ini, tapi ini sebagai salah satu gini loh teman-teman ya. Karena Hyundai ini kan baru ya bermain di segmen MPV, ya kan. Dia tadi kan mobilnya kan cukup lumayan mahal-mahal ya. Paling murah kan kereta, muncul lah ini. Jadi dia harus memberikan daya jual lebih gitu loh. Ini salah satu yang ditawarkan sama dia. Terlepas dari bentuknya yang memang unik, sehingga dia ngasih beberapa fitur plus minus gitu ya, atau kelebihan. Biar apa? Biar orang bergeser. Tapi nyata-nyata memang agak cukup engap memang si Stargazer ini berkejaran dengan tipe-tipe lain. Padahal menurut gue mobil ini juga not bad, mobil ini juga cukup bagus gitu loh. Makanya kan saya selalu bilang buat teman-teman ya, cobain dulu, nanti masalah suka nggak suka urusan nanti. Tapi ada beberapa orang tuh yang kayak misalkan beli mobil tuh adalah, oh yang penting gue suka desainnya dulu, after salesnya dulu. Nah memang kalau after sales Suzuki kan memang lebih teruji karena dia lebih duluan ada. Jadi sini head unitnya tuh lebih sederhana karena punya fitur itu doang yang tadi Carbit-Link. Ini ada pengaturan semua, ini ada Bluetooth musik, isi connection yang tadi Carbit-Link, equalizer, pengaturan radio. Udah nggak ada apa-apa lagi. Cuma buat nonton video juga bisa, video atau USB musik, udah kayak gini. AC-nya dia tetap ada kayak nih pengaturannya, tapi dia sudah dilengkapi dengan otomatis, ya kan? Otomatis, suhunya paling kecil 18, maksimum 32. Ini maksimum 32. Front defogger sama defogger belakang, ini modenya juga cukup lengkap sih. Tampilan head unitnya kayak ini karena ini di tampilan Android Auto, jadi kalian bisa lihat map sekaligus misalnya dengerin Spotify. Nah menunya juga cukup lengkap kayak gini kan. Terus kalau misalkan balik tampilan home kayak gini, ini tampilan home Android Auto, peta, semua menunya juga cukup banyak. Ada arah kiblat, terus ada mode senyap, memo suara, buku petunjuk juga ada. Dan pada saat di back lagi pengaturan nih, pengaturan suara, koneksi perangkat, layar, tombol umum, dan WiFi. Layar mati, jadi ini mati kayak gini. Terus AC-nya yang tadi saya bilang sebenarnya memang cukup lengkap, cuman dia belum ada defogger belakang. Terus ini sirkulasi sudah dalam, ini blower AC-nya dia belum dilengkapi dengan otomatis. Sedangkan kalau R3 dia sudah dilengkapi dengan AC otomatis. Oh, kayak gini ya. Matic di sini tuh PRN D2L, jadi masih Matic konvensional. Tempat cup holder yang tadi saya mention, power outlet, ini USB sama ini aux in, nggak ada wireless charger ya. Rem tangannya masih tarik manual, tapi saya nggak bisa bilang mobil ini rem tangan tuh jadi kayak kekurangan nggak, karena preferensi orang ada juga yang suka kayak gini sih. Maticnya PRN D, mode sequential, ada drive mode juga, eco, normal, sport, smart. Matiin traction control, rem tangannya masih tarik manual, tempat cup holder, cuman sayang ini belum ada blower AC. Nah, kalau di sini kelebihannya ada konsol. Dan buat teman-teman yang misalkan bingung cara parkir paralel, saya praktekin nanti itu caranya adalah matikan, nih taruh di P dulu, AC-nya matikan. AC udah mati, matikan mesin. Ya kan? Baru ini geser 2 kali. R, N. Baru bisa diparkir paralel. Sedangkan kalau R3 itu pakai shift lock-nya geser ke N. Jadi mungkin bagi kalian yang nggak tahu, ini mungkin kalian berasa lebih ribet sih. Gitu aja, tapi bisa diparkir paralel. Ya, setir dia cuma tilt aja. Di sini ada tombol cruise control. Ini pengaturan mode-mode untuk dari head unit. Ini untuk mute, tombol Bluetooth-nya. Dan di sini kan dia
flat bottom kan. Ini juga ada wooden panelnya juga, ya kan. D-shape mereka nyebutnya. Airbag ada 2. Terus di sini lampunya sudah otomatis, wipernya masih manual biasa. Tapi ada cruise control cukup oke sih. Jadi buat road trip itu lebih nggak capek. Nah, yang unik nih di R3 ini kayak misalkan masih dalam bentuk kayak jarum ya untuk suhu sama untuk indikator BBM, dan di tengah tuh ada meter cluster informasi beberapa nih average BBM. Terus di sini juga ada driving time, driving idle. Terus ini kayak ada informasi tuh jam sama motion front. Terus ada ini torsinya nih. Tuh ya kan. Jadi ada kayak barnya gitu. Suhu dia jam digital juga ada. Tuh, ini untuk informasi dari si baterai hybridnya. Udah kayak gitu ya. Kecepatan maksimum di sini sih sampai 220 ya guys, tapi gue belum pernah coba sampai 220 sih. Engine start letaknya sebelah sini, ada tempat tombol untuk idling stop, matiin park sensor dan matiin traction controlnya. Dan di sini sayangnya adalah semua tipe Suzuki belum ada speed sync auto lock. Nggak tahu kenapa. Tolong Suzuki jawab ya, karena saya suka bingung kalau jawab ke teman-teman. Kalau setir memang terlihat lebih elegan si R3 ya kan. Udah gitu R3 juga ada cruise control, tapi di sini dia sudah tilt sama teleskopik ya kan. Di sini untuk pengaturan tombol-tombol dari MID. Nah, ini pengaturan mode dan ini tombol mute-nya gitu, teman-teman. Tuh kayak gini. Yes, airbag sama-sama ada 2 juga sih. Dan wiper di sini belum ada matic-matic termasuk wiper. Di sebelah kanan ada tombol untuk engine start aja. Tidak ada idling stop ya untuk si Stargazer Essential ini. Meter kasarnya sudah full digital, bahkan di sini ada perubahan pada saat kita pencet drive mode-nya Eco, Normal, Sport, dia ngikutin warna. Termasuk kayak indikator BBM, indikator suhu dia bar-bar kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian lihat tampilan di sini tuh, TPMS, konsumsi BBM, bantuan pengemudi semuanya ada di sini semua teman-teman tuh. Klasternya, tampilannya, pengaturannya ada di sini semua. Ya ini lebih lengkap aja, kayak gitu aja sih. Ini lebih lengkap. Jadi di sini banyak informasi-informasi yang bisa kalian akses kayak gini. Klasternya tuh pemilihan temanya bisa kalian pilih. Lampunya iluminasi, lampu sen, kecerahan, waktu tunda. Terus dia ada punya fitur unik pada saat kita nyalain lampu, dia tuh ada indikatornya guys, termasuk wiper. Tuh. Nah kalau R3 belum punya fitur ini gitu loh. Ini kayak fitur kecil-kecil gitu dimasukin di dalam sini. Tapi R3 ini unik loh, menurut gue bukaan pintunya tuh cukup lebar. Ini lebar loh menurut gue di kelasnya. Buat duduk juga cukup nyaman meskipun wheelbase-nya 2740. Lebih kecil sedikit, itu kan 2780 berarti beda sekitar 4 cm ya. Tapi ini cukup lebar buat duduk. Jarak kepala juga cukup oke. AC sudah 2 blower. Di sini kayak belum ada subtouch gitu. Ini sudah dilapis ornamen chrome. Terus di sini juga ada armrest, cuman nggak ada tempat holder. Headrest ada 2. Dan ini bisa di sliding tentunya. Tapi menurut gua cukup lega, buat duduk juga cukup nyaman. Berasa lebih lega, nanti teman-teman bandingin sendiri sama Stargazer ya. Ini cukup nyaman. Masuk ke baris ketiga. Saya lupa kalau R3 maupun SL7 tuh sistemnya adalah gini, dorong. Dia didorong kayak gitu. Ya kan? Dan teman-teman harus tahu tuh, dorong kayak gini. Minim kalian kejepit kakinya. Di situ ada alat pemadam. Dan di sini ini dibikin paling rebah. Jarak kepala ini masih ada sekitar 5 ruas jari. Buat duduk baris ketiga ya lebih nyaman dibandingin sama RAS sih. Ada tempat cup holder, cuma bedanya di sini tidak dikasih power outlet. Hand gripnya di sini bentuknya di permanen kayak gini. Again, lagi-lagi saya butuh masukan buat teman-teman. Ini kan harganya lebih mahal sekitar 13 juta. Kalian tim Stargazer Essential atau R3? Komen ya. Tapi secara wheelbase ini sebenarnya lebih panjang, 2780 kan. Nih. Ini di paling rebah, Jarak kepalanya saya merasa ini cukup lega. Ada AC double blower, ada hand grip juga. Port USB ada 2, ada tempat cup holder. Jadi di sini tempat penyimpanan banyak banget. Tapi di sini ini tidak ada armrest yang bisa dilipat. Tapi kalau di Stargazer ini kalian ada pilihan untuk pilih jok captain seat. Isofix juga keduanya sama-sama juga gitu loh. Dan kalau pada saat masuk ke baris ketiganya, kalau joknya yang 7 seat ini dilipatnya ke depan kayak gini. Tuh, dilipatnya ke depan. Nah, saya mau kasih lihat teman-teman. Ini dibikin paling rebah. Jarak kepalanya ini lebih legaan sedikit dibandingin sama si R3. Tapi kalau buat duduk, teman-teman aja yang bisa ngira-ngira. Tapi menurut saya tempat duduknya
Dit, menurut Radit lebih nyamanan ini atau R3? Ini ya? Oke. Ya teman-teman bisa lihat sendiri. Makanya saya selalu bilang kalau teman-teman mau cari mobil tuh datang lihat unit dan cobain duduk. Jadi biar biar nggak beli kucing dalam karung. Nah mungkin teman-teman nanti kalau misalkan masih ragu kalau mau cobain R3 sama Mbak Ningsih, kalau sama Stargazer sama Mbak Sofi aja, cobain aja keduanya. Mbak boleh cobain dulu nggak? Jadi biar enak gitu loh. Sekali lagi saya butuh banget masukan teman-teman. Kalian kalau suruh milih Stargazer SL sama R3 GX, pilih yang mana? Komen ya. Nah di sini belum ada kamera mundur, cuman sudah dilengkapi dengan head unit ya. Kalian tinggal tambah kamera aja. Nanti mungkin teman-teman bisa tanya sama Mbak Sofi aja, Mbak bisa nggak tambah kamera mundur kayak gitu? Bisa banget sih karena sudah dilengkapi dengan head unit sih. Dan pada saat ditanjakan kita coba pakai mode normal aja, pakai mode normal ditanjakan. Tanjakannya enteng, dah. Terus ini kan sebenarnya kan dia ada hill start assist kan, yang dia nanti kayak tuh nahan 3 detik doang, nah gitu doang, cukup oke gitu loh. Tanjakannya ini dia jadi RPM tuh selalu ngejaga gitu loh. Nih ini pelan nih, kayak tanpa effort gitu loh ya kan. Tanjakannya kayak ini teman-teman, cukup oke sih. Jadi pada saat buat ditanjakan kayak ini cukup oke. Ini kalau posisi lagi agak kenceng, ini mode normal aja juga gampang banget nanjaknya kalau pakai kayak gini. Tuh, seru sih, asik. Jadi IVT-nya di sini menurut gue berasa banget, cukup responsif dan ngejaga di RPM rendah. Dan tadi kalau teman-teman ngeh, pada saat kita agak kenceng, kecepatan 25 km/jam dia otomatis langsung ngunci. Pesan gue cuma satu ya, kalau misalkan teman-teman memang lagi cari mobil apapun itu, datang, lihat unit dan usahakan untuk test drive sih. Nah sekarang kalau ditanjakan kita coba pelan-pelan ya. Ini berasa ngegas banget tuh, responsif. Sekarang kayak gini, saya injak rem dulu. Ini kan tanjakan ya guys. Oke, sama ada idling stop, bukan, ada hill start assist gitu maksudnya. Dah, tanjaknya gimana? Mudah nggak? Cukup mudah juga rupanya. Tuh kayak ngisi terus gitu loh gasnya. Tuh. Menurut gue ini lebih responsif. Sama juga dengan si Stargazer SL. Oke, taruh di D. Kalian kalau misalnya butuh kayak tenaga bisa overdrive. Agak kenceng ya. Cukup berasa kompak soalnya. Dan pada saat pengereman, remnya juga cukup halus sih. Nih. Jadi feelsnya kalau R3 ini berasa lebih kompak gitu loh. Kalau misalnya tadi Stargazer tuh berasa kayak lebih gede gitu. Gedenya tuh berasa, luasnya juga memang berasa sih. Tapi kali ini berasa, padahal dimensi kan beda tipis kan. Tapi ini tuh berasa lebih kompak. Makanya saya selalu bilang buat teman-teman, saya selalu tanya kan, teman-teman yang sudah pakai R3, sudah pakai Stargazer, komen dong. Jadi nanti teman-teman yang lain tuh biar bisa tahu nih gitu loh, sharing dari pemakainya langsung. Nah, di samping ini sudah ada marketing dari masing-masing. Dari mana nih, Mbak? Aku Sofi dari Hyundai Cilandak, ketemu lagi. Nah, ini. Halo, aku Ningsih dari Suzuki Pusat Pulau Gadung, ketemu lagi sama aku. Jadi kasih alasan kenapa harus lebih memilih Stargazer Essential, Mbak? Untuk yang pertama, bisa starter dari remote, jadi lebih gampang nih kalau misalnya mau mendinginkan mobilnya dulu. Kemudian yang kedua, sudah Android Auto dan Apple CarPlay. Kalau misalnya mau mirroring ke head unitnya. Dan yang ketiga, sudah tilt dan teleskopik untuk setirnya. Nah, kalau Mbak Ningsih kasih alasan kenapa harus lebih memilih R3? Ya Mas sudah tahu sendiri lah ya, sekarang R3 itu yang GX dia udah hybrid, yang pasti lebih irit ya untuk bahan bakar. Lalu yang kedua dia juga udah ada cruise control, jadi saat berkendara pas di jalan tol itu lebih nyaman. Lalu yang ketiga untuk pintu kanan kiri dia bisa opsional, mana yang mau dibuka duluan. Dan itu udah pasti lebih aman gitu.
Ya, pesan saya sih cuma satu ya. Tadi kan teman-teman sudah lihat masing-masing keunggulan dan kelebihan. Jadi kalau misalnya cari mobil tuh harus apa sih Mbak Ningsih? Harus test drive, datang ke showroom, nanti ketemuan sama aku di Ningsih Suzuki di 0877 6905 0247. Nah, Mbak Sofi, ini pajak option jadi gimana? Masih bisa pakai harga lama, tapi buruan ayo proses dari sekarang. Hubungi Sofi ya di 0812 3113 9090. Iya, pesan saya cuma satu ya. Kalian tuh memang harus datang lihat unit. Ya, browsing-browsing udah cukup oke ya. Pilihlah sales yang terpercaya dan jangan lupa komen kalau pengen dibuatin video lainnya. Jangan lupa subscribe nih, banyak banget yang nonton nggak subscribe. Follow juga Instagram kami masing-masing. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.